Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang Maha Pertama, yang Maha Terakhir, yang Maha Tampak dan yang Maha Tersembunyi. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bersedekah kepada anak yatim adalah salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam Islam. Berikut ini 13 keajaiban bersedekah kepada anak yatim. 1. Didoakan malaikat. Pertama-tama yang harus diingat, orang yang senantiasa bersedekah akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan orang yang senang bersedekah, untuk mendapatkan ganti dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa malaikat adalah salah satu doa yang mustajab. Hal ini telah dijelaskan dalam salah satu hadits dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Menurut salah satu ulama, sedekah yang dimaksud adalah sedekah wajib kepada keluarga atau yang dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi. Maka menafkahi anak yatim yang masih merupakan karib kerabat juga termasuk dalam hal ini. 2. Hartanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menafkahkan hartanya dalam ketaatan, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti termasuk juga orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba, ayat 39. 3. Ditempatkan di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menanggung anak yatim, dalam hal ini berarti ia juga menyedekahkannya, maka akan memiliki kedudukan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah di surga nanti. Anak yatim yang dimaksud adalah seseorang yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Menanggung anak yatim berarti mengurusi segala keperluan hidupnya, mengasuhnya, mendidiknya, menyantuninya baik dari harta sendiri maupun harta anak yatim tersebut jika dia mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. Hadits ini meliputi orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang memiliki hubungan keluarga, maupun yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Hal itu dijelaskan dalam hadits di bawah ini. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Hari Al-Bukhari, nomor 4998 dan 5659, Sahih. 4. Tidak termasuk golongan yang ingkar atas hari pembalasan. Orang-orang yang bersedekah kepada anak yatim, tidak termasuk orang yang mendustakan atau mengingkari adanya hari pembalasan. Dalam surat Al-Maun, disebutkan bahwa salah satu orang yang mendustakan hari pembalasan, adalah mereka yang menghardik anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna.
Quran Surat Al-Maun, ayat 1-7. 5. Dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, berarti hal ini juga bisa termasuk bersedekah untuk anak-anak yatim, akan menjadi salah satu manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan darinya. 1. Seorang pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 3. Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid-masjid. 4. 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua bertemu dan berpisah karenanya. 5. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. 6. Seorang lelaki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan 7. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu mengalirlah air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Meredakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedekah diam-diam, dalam hal ini juga bisa bersedekah kepada anak yatim, dapat meredakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa meredam murka Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, lihat Sahih At-Targhib 1/532. 7. Termasuk orang yang bertakwa, orang yang menafkahkan hartanya dalam waktu lapang maupun sempit, maka hal ini bisa juga menafkahkan hartanya untuk anak yatim, termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran, Surat Ali Imran, ayat 133-134. 8. Menyantuni anak yatim bisa menjadi salah satu jalan untuk mensucikan diri dan harta sehingga tidak menjadi orang yang kikir dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menafkahinya. 9. Menumbuhkan rasa lemah lembut di hati. 10. Menambah rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Menjauhi diri dari sifat kikir, pelit, sombong dan takabur. 12. Menjadi salah satu bentuk menyayangi sesama makhluk Allah. 13. Menjadi salah satu amal baik yang dapat memberatkan timbangan amal di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang Maha Pertama, yang Maha Terakhir, yang Maha Tampak dan yang Maha Tersembunyi. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau semua. Alhamdulillahirobbil alamin. Para sahabat semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna ruh, nafsu, kolbu, dan aklu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sukses selalu. Amin. Mari kita langsung saja. Makna nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu adalah elemen jiwa, unsur ruh, yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniah, biologis dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk.
Nafsu itu pula adalah ruh sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surah At-Ta'wir ayat 7, artinya, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Nafsu di dalam ayat ini diartikan ruh. Adapun nafsu memiliki tingkatan-tingkatan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu dalam 7 tingkatan, yang dikenal dengan istilah marotibun nafsi, yaitu terdiri dari 1. Nafsu amaroh. Nafsu amaroh tempatnya adalah es-sodru, artinya dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Al-bukhlu artinya kikir atau pelit. 2. Al-hirsh artinya tamak atau rakus. 3. Al-hasad artinya hasud. 4. Al-jahlu artinya bodoh. 5. Al-kibru artinya sombong. 6. As-syahwatu artinya keinginan duniawi. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah tempatnya adalah al-kolbu, artinya hati, tepatnya 2 jari di bawah susu kiri. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Al-laum artinya mencela. 2. Al-hawa artinya bersenang-senang. 3. Al-makar artinya menipu. 4. Al-uj artinya bangga diri. 5. Al-gibah artinya mengupat. 6. Ar-riya artinya pamer amal. 7. Az-zulm artinya zalim. 8. Al-kitsbe artinya dusta. 9. Al-ghaflah artinya lupa. Yang ketiga, nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah tempatnya adalah ar-ruh, tepatnya 2 jari di bawah susu kanan. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. As-sahawah artinya murah hati. 2. Al-qanaah artinya merasa cukup. 3. Al-hilm artinya murah hati. 4. Et-tawadu artinya rendah hati. 5. Et-taubat artinya taubat atau kembali kepada Allah. 6. As-sobru artinya sabar. 7. Et-tahamul artinya bertanggung jawab. Yang keempat, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah tempatnya adalah asir, artinya rahasia. Tepatnya 2 jari dari samping susu kiri ke arah dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Al-jud artinya dermawan. 2. Et-tawakul artinya berserah diri. 3. Al-ibadah artinya ibadah. 4. As-syukur artinya syukur atau berterima kasih. 5. Ar-ridho artinya ridho. 6. Al-khosyah artinya takut akan melanggar larangan. Yang kelima, nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah tempatnya adalah sir-asir, artinya sangat rahasia. Tepatnya di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. Klik 1. Al-karom artinya 2. Az-zuhud artinya zuhud atau meninggalkan keduniawian. 3. Al-ikhlas artinya ikhlas atau tanpa pamrih. 4. Al-waro artinya meninggalkan syubhat. 5. Ar-riyadoh artinya latihan diri. 6. Al-wafa artinya tepat janji. Yang ke-6, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah tempatnya adalah al-khofi, artinya samar, tepatnya 2 jari dari samping susu kanan ke tengah dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Husnul khuluq artinya baik akhlak. 2. Tarku ma'asiwallah artinya meninggalkan selain Allah. 3. Al-lutfu bil khalqi artinya lembut kepada makhluk. 4. Hamluhum ala sholah artinya mengurus makhluk pada kebaikan. 5. Sofnu anzunubihim artinya memaafkan kesalahan makhluk. 6. Almel ilaihim li rojihim min zulumati tobaihim wa anfusihim ila anwari arwahihim. Artinya, mencintai makhluk dan cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkannya dari kegelapan, keburukan, watak, dan jiwa-jiwanya ke arah bercahayanya ruh-ruh mereka. Yang ke-7, nafsu kamilah. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-afa, artinya sangat samar, tepatnya di tengah-tengah dada. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut. 1. Ilmu al-yakin. 2. Ainul yakin. 3. Hakul yakin. Kolbu sama dengan ruh sama dengan akal sama dengan nafsu. Kenapa dikatakan demikian?
karena memang benar seperti itu adanya. Mari kita lihat bersama apabila ada di hadapan kita sosok mayat. Apabila saya tanyakan, mayat ini sudah tidak ada apanya, kolbunya, ruhnya, akalnya atau nafsunya. Maka pasti jawabannya, semuanya tidak salah apabila ada yang mengatakan kolbunya yang tidak ada. Karena ketika seseorang meninggal maka kolbunya yang selalu menjadi sumber perasa ketika masih hidup seperti sedih, senang, tentram, menyesal, marah. Maka setelah meninggal perasaan di mayat itu hilang, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak salah juga kalau orang berkata, mayat itu, ruhnya yang tidak ada, karena ruh adalah nyawa bagi mayat itu. Setelah ruhnya tidak ada, maka mayat itu tidak bernyawa lagi, tidak bernafas lagi, tidak berdetak lagi jantungnya serta nadinya pun tidak berdenyut lagi. Apabila ada yang mengatakan akalnya yang tidak ada, maka ini juga betul, karena setelah meninggalnya seseorang, maka mayat orang tersebut tidak akan berpikir lagi, dan tidak akan faham lagi dengan ilmu-ilmu yang dulu pernah dipelajarinya selagi hidup. Terakhir jika dikatakan yang tidak ada itu nafsunya, maka ini pun betul, karena nafsu itu adalah unsur dalam jiwa orang yang masih hidup yang memiliki keinginan-keinginan baik maupun buruk. Dengan demikian setelah menjadi mayat, maka tidak ada lagi pada mayat itu nafsunya, sehingga dia tidak memiliki keinginan apapun. Sekarang dapat kita simpulkan kalau semua jawaban tersebut adalah benar, maka berarti keempat nama yang berbeda itu adalah satu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kolbu, ruh, akal dan nafsu itu adalah satu, syai'un wahidun. Walau alam biswab, alhamdulillahirobbil alami. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.